Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan baik ya. Selamat datang di podcast Muda dan Berdaya Rise Forecast, di mana kita akan ngobrol santai nih tentang isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan anak muda. Bersama aku, Resta Nurfiani, dan rekan saya, Ja'far Al-Bayat. Hari ini aku mau tanya nih, kira-kira teman-teman pernah nggak sih ngerasa capek banget sama tugas kuliah, stres mikirin masa depan, atau bahkan merasa kesepian di tengah keramaian? Aku yakin pasti dari kalian banyak yang merasa ya kan? Nah teman-teman, pas banget hari ini kita akan ngobrol dengan beliau, psikolog hebat yang mumpuni di bidangnya. Kita kedatangan siapa di Kak Ja'far? Benar sekali, hari ini kita kedatangan seorang pakarnya yang ahli dalam bidang psikologi. Beliau adalah Ayatullah Kutub Hadir atau mahasiswa UN mengenalnya dengan sebutan Pak Aga. Beliau adalah seorang psikologi yang pakar dalam bidang masalah kesehatan mental dan juga masalah psikologi lainnya. Dengan segudang pengalaman yang beliau dapatkan, beliau akan membagi wawasan, pengalaman, dan segudang inspirasi yang lainnya kepada kita. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang masalah kesehatan mental yang dihadapi oleh mahasiswa pada saat ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Pak Aga. Ya, bismillah. Selamat datang Pak Aga. Selamat datang Pak Aga di Muda dan Berdaya Rise Forecast. Ya, terima kasih atas sambutannya. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Gimana nih Pak Aga kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak. Kira-kira tadi sebelum kesini ngapain nih Pak? Ya, biasa kayak kehidupan dosen pada umumnya ya. Saya tadi ada jadwal ngajar, kemudian ada jadwal bimbingan juga, dan persiapan untuk UAS sih sekarang deket-deket. Dan ya, pasti UAS menegangkan toh untuk teman-teman mahasiswa toh. Betul sekali. Ada jadwal muji nggak Pak minggu-minggu ini? Nanti setelah ini insya Oh, Allah. boleh. Oke. Ngomong-ngomong soal mahasiswa, kita tahu bahwa masa-masa kuliah ini kan mahasiswa bukan hanya belajar di kelas ataupun mengejar nilai saja, tetapi kan di mahasiswa itu mempunyai tekanan-tekanan yang lainnya seperti beban tugas yang banyak ataupun ekspektasi orang tua ataupun tuntutan akademik hingga adaptasi pada lingkungan yang baru. Nah, sebagai seorang psikolog, menurut Pak Aga, fenomena yang terjadi pada mahasiswa ini apakah wajar atau gimana ya Pak Aga? Oke, pertama tadi masalah itu ya, masalah perkuliahan, kemudian persiapannya, kemudian ya tekanan dalam menghadapi perkuliahan itu juga sendiri. Kalau saya sih menyikapinya wajar-wajar aja sih, seharusnya wajar-wajar aja. Kenapa? Karena sebenarnya kan kita dalam hidup ini, agak bicara yang tinggi dulu nih gitu. Sebenarnya kan dalam hidup ini kan kita juga nggak bisa ya bersandar pada ekspektasi kita sepenuhnya gitu. Pasti ada hal-hal yang kemudian membuat kita nggak tenang, nggak nyaman, nggak stabil gitu. Dan itu juga ada di fase perkuliahan ini. Dan nggak masalah, itu cuman fase. Kalau bagi saya namanya fase, itu pasti nanti akan ada timing lewatnya lah, selama kita melaluinya dengan cara-cara yang benar gitu. Jadinya ya itu hal yang biasa sih gitu. Jadi fenomena yang terjadi pada mahasiswa tentang kesehatan mental itu wajar-wajar saja ya Pak Aga. Kalau ada kadernya itu bisa diterima oleh mahasiswa. Tuh kalau gitu lanjut ke pertanyaannya ya Pak. Nah Pak, aku mau tanya nih. Mungkin aku bakal mulai dengan pertanyaan yang mungkin Bapak sering dengar. Karena apa sih dampak panjang dari tekanan akademik terhadap kesehatan mental kita? Karena mungkin sering nih kita dengar banyak banget teman-teman yang sering cerita kalau mereka tuh stres karena tugasnya yang numpuk. Oke. Kalau dampak jangka panjangnya ya, gini, kalau saya sih memaknainya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita dalam menjalani proses kehidupan ini kan ada fase-fasenya. Nah, nanti teman-teman mahasiswa itu kan ketika masuk itu ada di fase masa remaja akhir,
kemudian berlanjut ke dewasa awal sampai dia lulus S1. Kecuali teman-teman ini masuk ke lanjut usia S2 baru ke dewasa madya gitu. Nah, di setiap masa perkembangan ini itu ada tantangannya masing-masing. Nah, jadi di setiap tantangan itu pasti ada tekanannya. Jadi ketika teman-teman itu berkuliah dan mendapatkan tekanan, itu adalah bagian dari fase perkembangannya teman-teman. Nah, kembali lagi pada pertanyaannya, dampaknya terus jangka panjangnya kayak gimana nih? Kalau saya, secara umum, dampak jangka panjangnya itu ya ada dua. Pertama, positif, dampak positif. Namanya dampak itu kan akibat yang netral ya, bisa positif, bisa yang negatif. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang dapat mengatasi tekanannya ini dengan baik, tentu dia akan memiliki bekal kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks lagi di masa perkembangan selanjutnya. Bagi yang bisa melewatinya, kayak kita sebelum jalan kan kita mapah dulu nih. Nah, mapah itu kan punya tekanan juga. Berhasil mapah, kemudian kita bisa jalan. Nah, teman-teman, ketika berhasil melewati tantangan-tantangan tugas dari dosen, kemudian bisa ngelewatin UAS dan ujian dari dosen, insya Allah nanti teman-teman di profesinya masing-masing, ya itulah dampak jangka panjangnya. Berprofesi, ahli dalam bidangnya, kemudian dapat penghasilan dan kehidupan dari sana. Tapi, kalau dampak yang negatifnya adalah jangka panjangnya, ketika kita tidak bisa menyelesaikan tantangan pada satu fase perkembangan tertentu, maka ini nanti akan menghambat pemenuhan kita pada fase yang berikutnya. Karena perkembangan itu sifatnya kontinuitas, berkelanjutan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih sulit nih menghadapi masalah pada di fase perkuliahan, nanti teman-teman ketika terjun di masyarakat, dampaknya adalah ya teman-teman akan mengalami kegamangan. Kegamangan itu seperti kayak keraguan lah terhadap kemampuan yang teman-teman miliki gitu. Jadi intinya kalau saya sih, di satu sisi tekanan itu penting untuk kita menaikkan level kemampuan kita, tetapi untuk bisa menaklukkan tantangan ini, melewati tantangan ini, tentu kita perlu bekal-bekalnya, yaitu namanya tadi belajar dan lain sebagainya gitu. Jadi ada dua sih dampak jangka panjangnya. Jadi gitu ya Pak Kak. Jadi tantangan itu nanti akan membuat mahasiswa sendiri bisa memiliki bekal yang cukup untuk kehidupan selanjutnya. Tentang ngomong-ngomong tentang jangka waktu itu kan terkadang mahasiswa itu susah dalam mengelola waktu ya Pak. Jadi mahasiswa itu kadang bila ada tugas-tugas itu mengundur gitu. Jadi kalau menurut Pak Aga sendiri, bagaimana cara mahasiswa itu mengelola waktu agar tugasnya itu tidak menumpuk-numpuk? Oke, cara mengelola waktu ya secara sederhananya itu dengan metode di mana kita melakukan self management gitu. Nah, di dalam self management atau manajemen diri itu nanti kita bisa nih pilih tugas berdasarkan tingkat urgensitasnya. Misalnya urgensitasnya itu seperti mendesak atau enggak mendesak tugasnya ini. Atau bisa juga berdasarkan tugas ini urgent atau enggak urgent, penting atau enggak untuk kita lakukan selanjutnya. Jadi secara sederhana, misal teman-teman mahasiswa yang kemudian merasa kok tugasku menumpuk banget ya gitu. Coba teman-teman setiap kali mendapatkan tugas, teman-teman langsung tulis di buku hariannya atau satu buku khusus untuk tugas teman-teman, teman-teman catat, teman-teman pilih mana tugas yang mendesak dan mana tugas yang tidak mendesak. Mana tugas yang betul-betul penting untuk dilaksanakan dulu, mana tugas yang bisa ditunda sampai jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh dosen gitu. Nah, jadinya bisa sederhananya seperti itu tuh self managementnya. Nah, Pak, selanjutnya ya, ini juga menarik menurut saya. Kenapa ya, kok kecemasan dan kayak depresi itu makin banyak terjadi di lingkungan mahasiswa, Pak? Itu faktor-faktor utamanya apa sebenarnya? Oke, kalau kecemasan, depresi, biasanya kecemasan ini itu akar permasalahannya adalah adanya core belief kalau di psikologi itu.
core belief itu adalah kepercayaan inti kita yang mendasari kecemasan itu sendiri. Nah, core belief ini macam-macam bentuknya. Yang paling terkenal core belief itu adalah overthinking. Nah, di sini teman-teman pasti pernah overthinking kan? Iya. Jadi belum ketemu sama dosen, habis itu mau nge-WA dosen, nanti udah ngebayangin tuh, Iya. nanti respon dosennya kayak gimana ya, gitu. Padahal belum Betul. terjadi kan? Iya. Nah, itu core belief-nya adalah kecemasan terhadap dosen. Nah, kecemasan ini kalau misalnya dia menumpuk, nanti dia bisa menjadi depresi ketika di fase yang dia memang sudah levelnya udah naik lah, udah tinggi lah gitu. Nah, kenapa dia bisa depresi? Karena dia nggak bisa mengelola kecemasannya itu, sehingga dia nggak tahu harus ngapa-ngapain, dan kemudian kalau yang sering dialami oleh mahasiswa biasanya kelihatan dari menurunnya tingkat produktivitasnya mahasiswa itu. Misal nih, teman-teman nanti ada yang skripsi ya, skripsi kemudian dapat dosen bimbingan yang nggak sesuai dengan harapannya, bisa. Habis itu mau nge-WA, mau bimbingan, nanti aku dikira kayak gini sama dosennya, nanti aku kayak gini sama dosennya, nanti aku dimarahin, bener nggak ya, bener nggak ya. Nah, dari cemas tuh, habis itu pada akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Ketika nggak ngelakuin apa-apa, nanti teman-temannya ini ngelihat bestie-bestinya, wah kok dia enak ya, dapat dosen pembimbing bapak itu, ibu itu, sedangkan aku ini gitu. Nah, habis itu ngebandingin yang bestinya ini udah sampai sempro, teman-teman mau diskusi pertama kali aja itu belum maju-maju. Nah, kondisi yang kayak gini nih yang kemudian melahirkan depresi tadi itu. Ketika kita ngebandingin diri kita dengan orang lain, kemudian kita ngerasa, oh iya nih kayaknya aku nggak bisa apa-apa deh gitu. Jadinya tingkat tuh produktivitasnya. Jangankan ngerjain skripsi, lihat skripsi aja itu teman-teman udah pasti nggak nyaman tuh. Kalau udah sampai pada level depresi itu, ya itu awalnya cemas menghubungi dosen gitu, tapi pada akhirnya bisa ke depresi. Nah, jadinya awalnya overthinking, kemudian menimbulkan adanya ketidaksesuaian harapan kita terhadap apa yang kita pikirkan sebelumnya. Sebelumnya kita mendapatkan dosen A, malah dapat dosen B. Sebelumnya kita bisa bareng-bareng lulus sama bestie kita, oke kita masuk bareng, lulus bareng ya gitu. Janji ya bismillah. Nggak tahu bestinya sempro duluan, teman-teman belum menghubungin dosennya. Nah, jadinya ya itu gitu. Jadi awalnya overthinking, kemudian adanya harapan yang tidak tercapai. Itu sih yang paling banyak dialami oleh mahasiswa. Tapi yang lainnya masih banyak lagi, macam-macam. Masalahnya itu. Berarti kurang lebih kayak ekspektasi nggak sih Pak, kemakan ekspektasi gitu? Satu di antaranya iya, ekspektasinya gitu. Jadi kayak hampir mengurangi kepercayaan diri dari mahasiswa tersebut? Bisa. Jadi ekspektasi itu adalah sebabnya, kurang percaya diri itu adalah akibatnya. Yang nanti itu bisa menimbulkan kecemasan dan juga bisa menimbulkan rasa depresi itu sendiri. Gitu dinamikanya tuh. Jadi awalnya itu stres itu dari hal-hal kecil kayak kecemasan, ditumpuk-tumpuk terus menjadi stres, habis itu ditumpuk lagi akhirnya menjadi depresi gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak muter di lingkaran itu aja ya Pak? Iya, bisa dibilang seperti itu gitu. Jadinya ya gimana ya, perilaku kita kan seringkali itu berdasarkan apa yang kita pikirkan kan? Nah, sedangkan pikiran kita itu sedang ada core belief yang bermasalah itu, overthinking itu. Jadi ya gimana perilaku kita mau positif kalau misalnya pikiran kita sudah negatif itu tadi. Jadi gitu ya Pak. Ngomongin percaya diri Pak, kira-kira apa sih cara terbaik buat anak muda untuk membangun kepercayaan dirinya yang sehat dan nggak over? Kadang kalau kita terlalu percaya diri juga nggak baik, tapi nggak percaya diri juga nggak baik juga, itu gimana tuh biar ada tengah-tengah Pak? Oke, pertama tentu kita perlu tahu dulu ya potensi kita itu ada di mana, ada di bidang apa. Misal kalau teman-teman ini merasa bahwa minatnya ada di bidang media komunikasi teknologi seperti ini, ya udah berarti teman-teman fokus pada ini.
Kemudian juga teman-teman merasa bahwa potensi teman-teman ada di public speaking, ya teman-teman main di sana, aktif di sana di public speaking gitu kan ya. Nah, kemudian selain teman-teman tahu potensi teman-teman ada di mana, teman-teman kumpul pada orang-orang yang juga vibes-nya itu positif. Kadangkala teman-teman, kita itu sudah tahu potensi kita, tapi kita kurang dalam memilah dan memilih lingkungan yang baik untuk kita gitu. Hanya karena kita merasa nggak enakan. Nah, balik lagi nih, kita nggak enakan, kita kumpul sana sini gitu, tapi belum tentu lingkungan yang kita kumpul sana sini itu dampak positif untuk kita. Karena mau nggak mau teman-teman, kepribadian kita itu juga berapa persennya itu saya lupa, itu tuh dipengaruhi oleh di mana lingkungan kita berada. Lingkungan kita itu selama positif, maka itu akan memupuk kepercayaan diri kita gitu. Nah, nanti kontrolnya ada di lingkungan ini nih. Tentu pemilihan lingkungan ini pun jangan sampai orang yang over proud, maksudnya over kepedean, sampai-sampai dia tidak menapakkan kakinya di bumi. Maksudnya sampai-sampai nggak menapakkan kakinya di bumi, dia tuh lupa gitu. Kalau dia tetap manusia yang punya kesalahan gitu. Jadi kumpul aja pada orang-orang yang vibe-nya ini positif lah. Kalau saya, kata amannya itu positif. Positifnya itu kayak gimana? Positifnya itu adalah mereka ini mendukung perkembangan dari potensi kita, pun ketika kita melenceng dari perkembangan potensi kita, entah itu kita terlalu pede, entah itu pedenya kita itu malah merusak kepercayaan diri orang lain, lingkungan positif kita ini itu berani untuk menasehati kita secara baik gitu. Bukan berkomentar yang malah sarkas gitu, atau negatif, atau malah mempermalukan kita di depan orang lain. Itu nggak kayak gitu. Benar sekali sih Pak, kan di lingkungan formasi ini membentuk kita itu jadi lebih berani mengungkapkan potensi yang kita miliki. Seperti salah satunya kali ini ya, program ini ya, podcast ini. Kan kita sudah berani mengungkapkan potensi kita dan memiliki lingkungan yang positif. Tentu setiap mahasiswa itu pasti pernah mengalami kegagalan ya Pak. Nah, untuk mengatasi perasaan gagal itu caranya bagaimana Pak? Oke. Kalau dari sudut kacamata psikologi, satu di antara tokoh psikologi itu ada yang mengatakan gini, kegagalan kita itu sebenarnya adalah kekuatan kita untuk berkembang di masa depan gitu. Itu tuh tokoh psikologi itu namanya tuh Adler gitu. Adler itu punya teori yang dia itu teorinya inferioritas versus superioritas. Tapi superioritasnya juga perlu diperhatikan, sama seperti kata mbaknya tadi, jangan sampai superioritasnya ini menjadi superiority kompleks malah. Jadi Adler itu bilang, orang itu kalau mau berkembang, dia itu ya harus gagal dulu. Bahkan orang itu harus inferior dulu. Dan inferior itu bukan masalah penyakit jiwa. Penyakit mental itu enggak. Inferior itu bukan disebabkan oleh gen, tidak disebabkan oleh penyakit mental tertentu, enggak. Tapi inferioritas itu adalah satu di antara bahan bakar utama untuk kita bisa berproses dan berkembang lebih jauh lagi. Nah, terus bagaimana menurut Adler cara menghadapi inferioritas ini? Cara menghadapi inferioritas adalah bagaimana cara kita mengkompensasi inferiority kita itu dengan baik. Kompensasi itu apa? Kompensasi itu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah inferior kita. Contoh, kalau misalnya teman-teman inferior dengan misal public speaking gitu ya. Nah, yang teman-teman lakukan penyelesaian masalahnya adalah bukan menghujat atau nulis di komunitas marah-marahnya X itu tentang kemampuan public speakingnya teman-teman. Wah gila, aku nggak bisa public speaking nih, mahasiswa apaan sih aku gitu. Itu bukan kayak gitu. Nah, itu kompensasi namanya, tapi bukan kompensasi yang dimaksud Adler. Nah, kompensasi yang dimaksud Adler adalah ya gabung sama formasi gitu, dilatih public speakingnya bareng-bareng, latihan terus, kemudian dievaluasi secara positif, begitu terus. Public speaking kan soft skill ya. Soft skill kan tergantung sama pengalaman. Nah, ketika masuk formasi kan ke teman-teman ini kan pasti dapat pendampingan dong. Nah, dilatih secara forum, lingkar aja kecil-kecil kayak gini, ada satu yang bicara, latihan, kemudian di feedback.
Nah, itu kompensasi yang baik. Jadinya kalau hemat saya, cara kita menghadapi kegagalan adalah fokus pada penyelesaian masalah itu. Cari akar masalahnya di mana, kemudian fokus menyelesaikannya. Gitu. Pun kalau tidak bisa sendiri, cari teman-teman yang kemudian menurut kita bisa membantu kita, bisa mendukung kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan lari dari masalahnya, Dihadapi ya Pak. tapi dihadapi. Walaupun gagal itu sebuah Nggak Hal yang masalah. biasa. Hal yang biasa. Karena kan masa-masa, jangankan masa teman-teman lah ya, Iya. masa-masa saya aja nih sebagai dosen, yaitu ya perlu harus merasa gagal dulu gitu. Gimana kalau nggak merasa gagal? Saya yang merasanya ya merasa settle, stabil. Kemudian ketika saya merasa settle dan stabil, saya pasti nggak akan belajar lagi kan. Sedangkan ilmu pengetahuan kan selalu berkembang. Iya. dinamis. Itu sih. Nah gini Pak, aku pernah dengar nih istilah burnout. Hmm. Nah kira-kira kan tapi nggak semua orang tuh tahu kita udah dalam fase burnout atau enggak sih sebenarnya. Nah mungkin Bapak bisa kasih gambaran atau sharing bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda awal kita burnout. Oke, tanda-tanda burnout di mana nih? Di mahasiswa. Iya. Sebagai mahasiswa ya. Oke, kalau misalnya teman-teman udah ngerasa nggak nyaman dengan tugas yang menumpuk, nah itu teman-teman udah ngerasa udah masuk pada fase awal burnout tuh. Sesederhana itu. Oke. Kemudian dapat tugas, tapi sebelumnya nih tugas sudah banyak nih, udah ada 5 tugas, kemudian datang tugas ke-6. Teman-teman langsung ngerasa, wah gila ya, kapan sih aku istirahatnya? Nah, kalau udah ada ngebatin kayak gitu, teman-teman itu sudah masuk ke awalan burnout. Nanti ketika memang betul-betul mengalami burnoutnya kayak gimana, teman-teman itu sampai pusing mau ngelakuin yang mana, kemudian pada akhirnya tidak melakukan apa-apa. Sampai bisa jadi teman-teman juga nggak masuk kuliah. Kenapa? Karena khawatir ditagih tugasnya. Gitu. Jadinya burnout itu ada elemen demotivasinya, ada elemen cemasnya, ada elemen bosannya, banyak elemennya burnout itu. Jadi itu udah mengalami kelelahan psikologis lah. Kalau pada diri karyawan, biasanya karyawannya ini lebih banyak absensinya daripada presentnya. Jadi lebih banyak nggak datang ke kantor daripada datang ke kantor. Kalau mahasiswa berarti lebih banyak nggak datang ke kelas dibandingkan datang ke kelas. Tapi untuk tanda awalnya ya kayak gitu. Teman-teman itu udah kayak tugas lagi, mau ngerjain, bingung mau ngerjain yang mana, tapi pada akhirnya nggak ngerjain satu pun nggak ada yang dikerjain gitu, sampai tenggat waktunya, sampai teman-teman takut datang ke kelas gitu, sampai bahkan ketemu sama dosennya aja udah, dosennya baru parkir mobil atau parkir motor, teman-teman udah melengos kemana gitu. Ternyata sesederhana itu bisa dikatakan burnout ya Pak? Berarti burnout itu ada fase-fasenya nggak sih Pak? Iya, ada fasenya. Gitu. Fase yang paling sederhananya seperti itu tadi gitu. Kalau fase yang paling parah? Ya itu, nggak datang ke kelas. Sampai menyepelekan gitu ya? Bukan menyepelekan sih, tapi lebih kepada dia itu nggak suka atau cemas atau memang merasa kayaknya ini nggak ada gunanya deh aku ngerjain ini lagi gitu. Jadi udah sampai ke situ gitu fasenya, bukan menyepelekan sih. Kayak bodo amat gitu ya. Udah bodo amat udahlah gitu. Habis itu ya udah gitu, dia nggak kuliah langsung, padahal karena tugas toh. Itu masuk dalam pengelolaan emosi nggak Pak kira-kira? Bisa. Jadi burnout ini, jadi masalah mental itu kan sebenarnya karena ada masalah afektif atau emosi yang kurang baik kita kelolanya, kemudian ada pola pikir yang negatif juga yang kita miliki, kemudian berimbas pada perilaku gitu. Nah itu ada. Nah ketika dia sudah menampilkan tadi tanda-tanda tadi itu yang dikatakan burnout, itu kan sudah pada level perilakunya tuh. Nah dasarnya apa? Dasarnya ketidaknyamanan terhadap tugas dan kegiatan akademik. Kemudian di secara kognitifnya dia merasa bahwa ya kalau dia selesaikan juga akan sia-sia, sudah terlambat kok, teman-temannya udah ke yang tugas selanjutnya gitu. Dia juga nggak merasa percaya diri juga itu bisa, dan dia juga merasa bahwa ya nggak ada gunanya untuk menyelesaikan itu gitu. Jadi kalau menyepelekan itu kan kayak
ya kenapa aku harus ngerjain ini, aku tuh bisa ngerjain yang lain Iya. gitu. Kalau ini dia lebih kepada tugas ini kayaknya nggak perlu aku buat, nggak perlu aku kerjakan, tapi karena ini nggak aku butuhkan di kehidupan aku sehari-hari gitu. Oke. Dia nggak mendapatkan alasan why-nya kenapa dia mengerjakan tugas itu. Nah, perilakunya itu tadi, absensi tadi itu. Artinya emosi itu sering jadi tantangan dong Pak buat kita anak muda mungkin. Bener banget sih. Nah, ada nggak Pak tips untuk melatih diri mungkin buat kita biar lebih jago dalam mengelola emosi? Oke, pengelolaan emosi ya. Iya. Regulasi emosi itu kalau menurut Goleman itu awalnya kita perlu menyadari atau menerima emosi yang kita rasakan dulu sih, gitu. Jadi ketika teman-teman merasakan rasa tidak suka terhadap orang atau barangkali impresi satu dosen atau satu tugas itu menurut teman-teman nggak positif, itu ya udah teman-teman terima aja, oh iya aku kayaknya kurang seneng nih sama teman ini gitu. Oh iya, aku kayaknya kurang ini perasaanku sama matkul ini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan itu masih tataran emosi toh. Jadi pada tahap itu teman-teman cukup pada sampai level menyadari toh, tahu kemudian sadar akan emosi itu. Nah, level ketiga teman-teman udah mulai merefleksikan emosinya teman-teman. Kira-kira baik nggak ya emosi ini untuk kita pertahankan gitu. Kalau misalnya, nah di pengelolaan emosi itu pun kita harus mengandalkan kognitif kita. Kita nggak bisa serta-merta mengendalikan emosi purely berharap pada kondisi emosi yang kita rasakan. Kalau misalnya kita mengelola emosi based on emosi yang kita rasakan juga, itu kita nggak bakalan ketemu pangkal dan ujungnya. Tapi kita perlu ada kontrol kognitif di sana. Kira-kira emosi ini bisa meluluskan aku di matkul ini nggak ya? Kalau aku pertahankan emosi ini, nanti gimana nih hubunganku sama dosen? Kalau hubunganku sama dosen jelek, itu gimana kelulusanku di mata kuliah? Sebenarnya teman-teman udah melakukannya sih, gitu. Tanpa disadari sudah melakukan. Namanya pengelolaan emosi itu teman-teman, bukan berarti emosi teman-teman itu stabil positif terus, enggak. Pengelolaan emosi itu adalah gimana caranya teman-teman dapat menerima emosi teman-teman, sadar akan emosi teman-teman, dan lalu bisa melakukan perilaku-perilaku yang adaptif di lingkungan. Perilaku yang adaptif itu apa? Perilaku yang sesuai dengan norma. Jadinya gini, saya tuh sadar sih, nggak semua mahasiswa saya itu senang dengan perkuliahan saya. Saya sadar banget lah, karena kita nggak bisa maksain masing-masing mahasiswa suka sama mata kuliah kita kan. Iya, betul. Tapi kenapa kok sampai sekarang ini itu mayoritas mahasiswa bisa bertahan gitu di matkul yang tidak selalu menyenangkan itu gitu. Karena ya mahasiswa bisa mengelola emosinya. Mengelola emosi itu sesederhana ketika teman-teman ya udah duduk di kelas sana, kemudian mencatat setiap materinya, suka nggak suka diterima semuanya, sadar akan emosi itu, tapi perilakunya yang teman-teman lakukan itu sesuai dengan kontrak belajar. Itu udah cukup segitu aja gitu. Karena kalau dalam psikologi pun manusia yang selalu positif suasana hatinya itu juga nggak baik gitu. Kita akan kaget. Kita nanti akan kaget ketika kita dihadapkan tantangan yang lebih besar lagi. Kayak ya contohnya ada A sama B nih. A ini selalu merasa nyaman dianya. Sedangkan si B dididik oleh orang tuanya dengan penuh tantangan. Kalau misalnya mau mendapatkan A sesuatu, si B harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Sedangkan si A tanpa melakukan apapun, dia selalu dia langsung mendapatkan gitu. Kira-kira lebih positif yang mana, A atau B? Suasana hatinya. Suasana hatinya. Yang A kan? Yang A. Tapi untuk kemampuan bertahan hidupnya lebih memungkinkan jangka panjang yang lebih baik yang mana, A atau B? Yang B. Nah, jadi menurut psikologi itu nggak masalah kita ngerasain stres, nggak masalah kita ngerasain down.
Asal kata Adler tadi kita bisa mengkompensasikannya, mengelolanya dengan baik, menyelesaikannya dengan baik gitu. Tuh. Ngomong-ngomong tentang kelelahan tadi, Psikologis. ya kelelahan psikologis tadi kan pada saat kita kelelahan itu kan pasti udah turun ya Pak. Untuk meningkatkan lagi itu bagaimana Pak caranya? Oke, kalau di dalam dinamika mental di kacamata psikologi, kita itu kondisi psikologis kita termasuk ngerasa bosan, itu tuh pasti dipengaruhi oleh kondisi 3 unsur psikologis. Yang pertama ada unsur kognitif, unsur afektif, unsur perilaku. Nah, semuanya nih itu tuh berpengaruh ini. Berubah yang afektif nanti akan mengubah kognitif dan perilaku. Nah, misal teman-teman awal masa kuliah itu semangat banget kan? Semangat banget, excited banget gitu, menggebu-gebu. Pas maba tuh. Oke, pas waktu maba kan dimotivasi oleh kakak-kakak tingkatnya, lulus cepat waktu, yes gitu. Semester 5. Sampai semester 3, semester 5 langsung dihantam kenyataan gitu kan ya. Nah, itu yang mengalami perubahan itu ada di unsur afektifnya. Awal teman-teman menggebu-gebu semangat excited itu afektif tuh baik banget, optimal banget, sehingga perilakunya teman-teman ini pasti lebih tertib kan ketika datang ke kelas. Dosen belum masuk, teman-teman udah masuk, saking kan rajinnya teman-teman. Kemudian kognitifnya teman-teman ini masih positif nih. Oh iya, kuliah ini berguna untuk aku. Setiap mata kuliah ini wajib aku ikutin, lulus itu tepat waktu, itu bagus gitu kan. Nah, ketika di semester 3, semester 5 rasa bosan mulai muncul. Yang tadinya tangki afektifnya ini full tank, kemudian ketika merasa bosan itu langsung tuh turun, kurang sampai ngerasa bosan. Nah, bisa jadi perubahan afektif yang ngerasa bosan ini itu diawali oleh perubahan dari perilaku sama kognitif. Misal perilakunya teman-teman itu seringkali menormalisasikan perilaku nggak hadir atau tidak mengerjakan tugas. Jadi dari perilaku yang memang teman-teman makin menyepelekan, sehingga teman-teman itu datang ke kelas itu udah deh biasanya nyatet, jadinya udahlah nggak apa-apa kok, nggak nyatet gitu. Dan teman-teman itu juga bisa jadi bosan. Kemudian secara kognitifnya teman-teman ngerasa ternyata ketika masuk di kelas, ternyata dosennya ini teman-teman merasa bahwa kayaknya bahasanya itu gitu ya terlalu tinggi gitu, teman-temannya sulit menerimanya, mencernanya gitu. Habis itu sering dapat dosen yang itu gitu. Habis itu teman-teman ngerasa kayaknya aku berguna nggak sih aku belajar nih gitu, berguna nggak sih aku masuk ke kelas nih gitu. Atau teman-teman ngerasa juga nilainya teman-teman itu nggak jauh beda dengan anak-anak yang nggak sesemangat teman-teman di awal. Jadinya wah, dia kayaknya biasa aja nih gitu. Jadinya ya aku juga biasa aja deh, toh dia biasa aja nilainya bagus, aku semangat di awal, nilaiku malah lebih rendah daripada dia IPK-nya gitu. Udah. Nah, jadi bisa kayak gitu tuh rasa bosan itu perubahannya. Nah, gimana caranya untuk menghadapi rasa bosan? Kalau saya sih amannya sandarkan pada kognitif atau perilakunya. Perilaku setidaknya teman-teman pertahankan kedisiplinan, tertibnya ketika masuk ke kelas. Suka nggak suka dipaksakan aja. Karena kalau misalnya kita menuruti rasa bosan kita nggak bakalan bisa gitu. Karena kapanpun kita bisa bosan. Nah, yang nggak bisa itu adalah kedisiplinan itu. Kedisiplinan ini kalau kita nggak biasakan sejak dini, nanti di masa depan kita juga bakalan nggak disiplin. Tapi kalau sudah disiplin, bosan nggak bosan kita pasti bisa ngelakuin semuanya lah. Gitu. Kemudian kognitifnya, teman-teman seringkali kedisiplinan itu kenapa nggak konsisten, karena memang kurangnya alasan untuk disiplin itu kenapa gitu. Jadi why-nya
Coba teman-teman temukan kenapa ya aku harus disiplin gitu. Disiplin itu kan berat kan ya. Iya. Jadi perlu penguatan kognitif tuh, Mm-mm. alasannya tuh gitu. Rasa bosan ini bukan cuman kuliah kok. Ketika berkumpul sama temen ya juga bisa bosan. Iya, betul. Ketika nanti teman-teman ini menikah ya juga bisa bosan gitu kan. Tapi apa yang mempertahankan? Ya alasan itu kenapa kok aku harus hidup sama dia gitu. Karena dengan dia aku bisa lebih mengaktualisasikan diri. Berarti kan alasan untuk tetap disiplin kuliah ya, karena dengan kuliah aku bisa mencapai masa depanku. Bosan nggak bosan ya bodo amat lah. Yang penting sudah tahu nih alasannya apa. Gitu sih sederhananya, Far. Oh gitu ya Pak. Jadi ketiganya tadi saling berhubungan. Jadi satunya memperkuat, jadi memperkuat yang lain. Jika satunya melemah, berarti melemah yang lain. Iya, berpotensi melemahkan yang lain. Gitu. Bosan ini tuh sering berkaitan dengan kesepian nggak sih Pak sebenarnya? Bisa jadi satu di antaranya. Bosan. Oke. Nah, banyak nih yang bilang kalau kesepian tuh bisa terjadi meskipun kita punya banyak temen. Nah, kira-kira kenapa tuh Pak bisa terjadi? Walaupun kita kayak punya banyak temen nih, tapi kita kok bisa sih ngerasa kesepian gitu? Oke. Sederhananya itu kalau dari sudut pandang psikologi, itu biasanya kita nggak bersikap here and now sih. Jadi secara fisik kita di sini, tapi secara mental, pikiran kita, kognitif kita itu ada di tempat yang lain, gitu. Jadi itu juga bisa ditengarai atau diakibatkan oleh tadi seperti yang Mbak bilang, adanya ekspektasi-ekspektasi kita yang itu nggak tercapai, gitu. Misal teman-teman itu yang terjadi pada mahasiswa itu adalah yang di awal itu merasa dia salah jurusan gitu. Jadi dia merasa bahwa jurusan dia pada saat dia diterima itu bukan dirinya gitu. Tapi mau nggak mau dia dipepet oleh orang tua, oleh keluarga gitu kan ya. Habis itu kalau misalnya dia nunda kuliah ya ketinggalan 1 tahun gitu. Jadinya ya udah deh, mau gimana lagi gitu, ikutin aja gitu. Habis itu udah dia memaksakan untuk mengikuti itu, kemudian karena adanya harapan yang tidak terpenuhi, ya dia ketika di kelas, padahal di kelas-kelas besar, kelas rame, tapi pikirannya dia memproyeksikan diri ada di tempat yang lain, ada di harapan-harapannya itu gitu. Nah itu untuk proses kesepian dia itu merasa sendiri, padahal dia bersama dengan orang-orang lain. Itu sederhananya kalau kata kalau kata psikologi itu tuh dia nggak here and now, dia nggak fokus di sini dan sekarang. Gini Pak, stigma soal kesehatan mental itu kan di lingkungan tuh kayak masih tabu gitu ya, kayak belum banyak orang yang melek akan kesehatan mental. Nah, dan itu tuh yang kadang ngebuat kita tuh takut buat cerita. Gimana caranya supaya kita tuh tetap bisa open tentang kesehatan mental tanpa takut dijudge? Oke, sederhananya itu adalah kita temukan sosok yang menurut kita betul-betul dapat kita percaya. Awalnya itu dulu nih. Nah, nanti kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, siapa sosok yang dapat betul-betul kita percaya? Tentu itu adalah seorang profesional. Gitu. Tapi pun kalau misalnya kita belum bisa ke profesional, kita bisa memanfaatkan dalam tanda kutip ya, itu cerita sama teman kita, yang teman kita ini memang secara track record dia ini baik lah. Dia tidak memberikan justifikasi yang negatif, memberikan penilaian yang negatif kepada kita gitu. Dan menurut saya di kalangan masyarakat sekarang, orang-orang yang seperti ini itu ya sudah mulai banyak mau dilahirkan. Kenapa? Karena ya sekarang ini ya seperti kita bicarakan sekarang kan, kita kan bicarain tentang topik mental health gitu. Harapannya kan ini nanti ketika mengudara sudah teman-teman publish gitu, banyak orang yang teredukasi kemudian lebih paham tentang mental health gitu. Beda sama zaman saya dulu. Zaman saya dulu itu ya ada orang stres sedikit, wah dia orang gila nih gitu.
oh ini orang gila, oh penyakitmu nggak elegan banget gitu, kamu stres ya gitu. Nah masih kayak gitu tuh, tapi sekarang kan sudah mulai nih banyak publikasi-publikasi seperti podcastnya teman-teman ini. Nah jadi harapannya ya ini bisa sekalian mengedukasi teman-teman kita di luar sana. Jadi temukan orang yang bisa kita percaya, bahwa bukan hanya percaya aja, tetapi kita yakin ketika dia bisa kita percaya, dia tidak akan memberikan justifikasi atau penilaian negatif terhadap kita. Kalau bahasa Rogersnya itu, temukanlah orang yang dapat memberikan unconditional positive regards kepada kita. Apa itu? Itu adalah penerimaan bebas tanpa syarat sih. Apapun kondisi kita, ya udah, dia bakalan nerima kita. Berarti lingkungan memiliki peran ya Pak Lingkungan itu berperan banget sih, Far, untuk kondisi psikologis kita. Kita nggak bisa menafikan itu gitu. Maka itu penting kita untuk mendapatkan lingkungan yang tidak toksik, lingkungan yang positif. Gitu. Kayak ini formasi ya. Betul. Formasi menjadi wadah yang sangat baik untuk kita. Iya, formasi kan F-nya kan positif. Ya, boleh. Boleh. Kan selain dari akademik sendiri, pasti mahasiswa itu memiliki tekanan dari luar ya Pak, dari temannya ataupun dari keluarga. Ya, bagaimana cara menghadapi konflik tersebut Pak? Oke, tergantung konfliknya sih, gitu. Pun sama konfliknya, akar masalahnya kan belum tentu sama, gitu. Tapi kalau saya sih berpesan untuk teman-teman, terutama mahasiswa, karena mahasiswa itu sudah berada pada level perkembangan remaja akhir, kemudian mayoritas teman-teman semester berapa di sini? 5. Saya 5. Berarti semester 5 kan berarti udah di dewasa awal ya. Nah, kalau di dewasa awal, kalau saran saya sih untuk mengatasi konflik apapun itu, pertama adalah tentang penerimaan diri dulu sih. Tentang penerimaan diri, kemudian tentang tadi kata mbaknya, minimkan ekspektasi, entah itu ke orang lain, entah itu ke keluarga kita sendiri, seperti itu. Ketika kita bisa menerima kondisi diri kita sendiri, kita hampir tidak perlu penilaian dari orang lain sih. Dan ketika kita hampir tidak perlu penilaian orang lain, tentu kita juga bisa menurunkan ekspektasi kita terhadap orang lain. Biasanya kan saya itu sering menemui mahasiswa itu, dia itu merasa terbebani karena sudut pandang dari lingkungan sosialnya. Entah itu dari tetangganya, entah itu dari temannya, entah itu dari keluarganya sendiri gitu. Kalau saran saya, kalau teman-teman itu merasa bahwa pilihan yang teman-teman ambil itu besar manfaatnya untuk kehidupan teman-teman di masa depan, teman-teman go ahead aja. Dan keyakinan ini itu juga perlu ditunaikan konsekuensinya. Jangan sampai teman-teman yakin pada satu pilihan, tapi ketika pilihan itu menuntut usaha dari teman-teman, teman-teman pun nggak siap untuk berusaha. Itu. Jadi keyakinan plus komitmen untuk menuntaskan konsekuensi pada pilihan tersebut. Gitu. Kadang kan konflik yang sering terjadi pada keluarga kita, terutama orang tua kita itu menyaksikan pilihan hidup kita karena beliau merasa bahwa pilihan kita itu tidak cukup meyakinkan beliau gitu. Bisa jadi itu nggak relate sama zamannya beliau dulu, atau bisa jadi memang beliau belum tahu tentang pilihan kita, terutama ini pilihan karir gitu. Jadinya, nah di situ perlu keyakinan di diri kita dulu terlebih dahulu. Setelah kita bisa menerima diri kita, kemudian kita menurunkan ekspektasi, kemudian kita jangan sampai sungkan untuk melakukan komunikasi asertif namanya. Pentingnya di mana? Pentingnya ya itu tadi, menjelaskan kenapa pilihan kita seperti itu, terutama untuk orang tua kita. Karena kan orang tua kita nggak mungkin durhaka kan sama beliau, gitu. Gimana pun kita nggak sukanya sama orang tua kan tetap itu orang tua kita, bakti kita tuh harus ada gitu. Suka nggak suka kita harus. Nah, gimana jalan tengahnya? Jalan tengahnya adalah komunikasi itu tadi. Gitu juga konflik sama temen gitu.
Biasanya konflik sama temen ini kita itu nilai temen itu A gitu. Kayaknya dia bakalan marah deh sama aku gitu. Apa aku salah ya sama dia gitu. Padahal dia ngerasa biasa aja tuh. Kita udah ngerasa bermasalah kan sama dia gitu. Itu kan karena komunikasi kita kan based on batin communication kan. Tidak bisa diutarakan. Coba kita utarakan aja. Kita konfirmasi, bener nggak sih kamu marah sama aku gitu? Ada nggak aku salah sama kamu gitu? Untuk menginvalidasikan overthinking kita terhadap perilaku orang lain. Jadi kalau saya sih secara garis besar benang merahnya adalah untuk menyelesaikan semua konflik kita, yang pertama kita harus penerimaan diri dulu. Kita deal dulu sama kondisi diri kita, baik buruknya kita terima, gelap cerahnya masa lalu yang kita miliki, potensi cerahnya masa depan yang kita miliki, itu semuanya kita rangkul, kita hidup berdampingan sama mereka itu, hal-hal itu. Kemudian kita minimalisir ekspektasi kita terhadap orang lain. Jangan sampai penilaian orang lain itu menghambat pengembangan diri kita. Gitu. Kemudian untuk berada di tengah-tengah itu semua, kita perlu teknik komunikasi yang baik ini. Biar orang lain tahu gitu. Kenapa sih kita kok kayaknya nggak peduli dengan penilaian orang lain gitu. Kamu kok cuek banget sih kayaknya gitu. Ya aku karena kayak gini. Nah, kita perlu memberitahu dunia bahwa pilihan kita itu ini karena apa dan untuk apa gitu. Setidaknya ada 3 hal itu sih. Jadinya bukan cuman pada sesama teman, bukan juga cuman pada orang tua, tetapi kepada orang-orang lain yang potensi di masa depan kita nanti bakalan berinteraksi. Kalau sekarang kan sama teman kuliah ya. Nanti kalau kuliah kan sama teman kerja. Belum lagi nanti sama keluarganya suami atau keluarganya istri gitu kan ya. Lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau saya sih benang merahnya 3 hal itu sih setidaknya teman-teman miliki. Ngomong-ngomong soal temen nih Pak, sekarang nih banyak yang bilang kalau media sosial tuh bikin hubungan kita jadi lebih dangkal. Artinya apa benar media sosial itu bisa mempengaruhi hubungan kita, terutama hubungan sosial gitu Pak? Jadi kayak kita tuh media sosial itu mempengaruhi hubungan sosial jadi secara negatif. Oke. Bisa iya, bisa enggak sih. Di satu sisi media sosial itu membantu kita untuk selalu mempertahankan interaksi kita atau silaturahmi kita lah ya dengan teman-teman kita atau keluarga-keluarga kita yang itu jaraknya memang jauh gitu. Tapi di satu sisi pun kalau misalnya kita terlalu berlebihan dalam menanggapi media sosial, bisa jadi ya itu tadi malah memperburuk hubungan sosial dengan orang-orang yang kita interaksi dekat sama dia gitu. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena kan media sosial itu kan bahasanya bahasa tulisan ya. Bahasanya bukan bahasa yang komprehensif gitu, bukan bahasa yang komplit gitu, nggak lengkap gitu. Pun kalau misalnya ada video di mana kita ngomong, itu pasti ada potongan-potongannya. Bebas banget itu kita motongnya dimanapun gitu. Nah, kalau misalnya dipotong di tempat yang nggak tepat kan nanti bisa menciptakan miskonsepsi penilaian kita gitu. Nah, sehingga kita menimbulkan prasangka tertentu pada teman kita yang tadinya biasa-biasa aja, akrab, karena kita lihat postingannya negatif, apalagi menyangkut diri kita, pribadi kita gitu. Jadinya kita ya, apaan sih, perasaan aku baik-baik aja sama dia, kok dia postingnya kayak gini gitu. Kan sekarang kan anak-anak mahasiswa kan sering itu ya, penuh dengan kode kan postingannya gitu kan. Alah, baru kelihatan gitu aja gitu, udah melengos misalnya kayak gitu. Habis itu kita baca tuh sama yang posting itu, padahal aku tadi ketemu sama dia nggak melengos sih gitu. Kita yang ngerasa kan gitu, padahal bukan kita yang dia bilang gitu. Nah, jadinya kalau ada informasi-informasi yang dipotong kayak gitu ya berpotensi itu tadi gitu. Jadi media sosial itu di satu sisi banyak manfaatnya, tapi di satu sisi ada banyak juga negatifnya. Jadi tergantung cara kita memanfaatkan media sosial tersebut. Benar sekali. Nah, untuk kan banyak sekali mahasiswa ya Pak yang termakan tentang postingan-posting itu kan
persepsi mereka itu terkadang sesuai dengan apa yang dibaca. Mm. Bahkan ada yang dibacanya itu tentang psikologi, sehingga dia self diagnosa dirinya sendiri gara-gara postingan itu. Nah, menurut Pak itu bagaimana mencegah hal ini terjadi? Oke, mencegah hal ini terjadi, kalau saya sih sederhananya lagi adalah ada teman-teman yang dia itu memiliki teman-teman yang melek tentang literasi kesehatan mental. Sehingga temennya yang melek literasi kesehatan mental ini itu dapat menasehati orang ini atau mahasiswa ini itu untuk tidak buru-buru melakukan self diagnose gitu. Jadi kenapa tidak buru-buru melakukan self diagnose? Karena melakukan self diagnose itu banyak banget resikonya. Satu di antara resikonya adalah ketika kita mendiagnosa diri kita sebagai orang, misalnya nih, sebagai orang, aku ini depresi gitu. Coba bayangin gimana caranya teman-teman menilai diri teman-teman sendiri sudah mengalami depresi, lalu teman-teman mau percaya diri. Itu nggak bisa. Kita aja sudah meletakkan level diri kita pada orang-orang yang terkena depresi kan. Gitu. Gimana cara kita mau menghargai diri kita kalau kita sudah menilai diri kita sebagai orang yang depresi gitu. Padahal kita bukan seorang profesional. Nah, alangkah baiknya jika ada postingan-postingan tentang diagnosa-diagnosa itu kita nggak merefleksikan diri. Cukup jadikan itu sebagai pengetahuan aja. Nah, kemudian kalau misalnya merasa perilaku atau kondisi mentalnya ada beberapa kriteria yang sesuai, teman-teman jangan stuck di diri teman-teman aja. Teman-teman bisa langsung lari ke atau datang ke psikolog gitu. Konsultasikan apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman rasakan, kemudian tanya pendapat psikolog itu benar atau enggak dan baiknya seperti apa. Gitu sih. Gini Pak, aku tuh pernah baca kalau pola tidur itu berpengaruh banget buat kesehatan mental kita. Nah, menurut Bapak gimana sih cara memperbaiki pola tidur kita nih, khususnya mahasiswa tuh kan biasanya alih-alih insomnia nih Pak. Gimana tuh cara kita memperbaiki pola tidurnya tuh? Iya ya, pola tidur itu kan ketika memang gelombang otak kita kan udah memang betul-betul stabil ya. Syaraf otak kita itu nggak tegang gitu. Jadi ya dasarnya utamanya adalah gimana caranya syaraf otak kita ini mengalami ketenangan gitu. Simpelnya yang paling dekat di mahasiswa ini adalah sekarang ya, kalau saya baca beberapa jurnal itu untuk menormalkan ritme tidur kita, jangan paparkan diri kita pada gelombang radiasi tertentu. Nah, benda yang barang yang paling sering meradiasikan diri kita adalah mengantarkan gelombang radiasi pada diri kita adalah HP. Nah, jadinya kalau saran saya 1 jam sebelum tidur itu jangan main HP. Jangan main HP dulu. Ya, pakai kegiatan-kegiatan yang itu bisa merilekskan teman-teman. Sederhananya yang merilekskan teman-teman mahasiswa apa? Baca buku. Seneng nggak seneng gitu, udah baca buku aja. Kalau nggak ya tilawah. Karena kan ya UIN kan kita dengerin murotal boleh, tilawah boleh, atau zikir boleh gitu. Nah itu nanti ya tenang gitu. Nah tapi itu kan secara fisik ya syarafnya tegang. Tapi kalau misalnya mentalnya nggak stabil kayak gimana? Ya tenangkan dulu mentalnya. Gimana cara menenangkan mental? Sederhananya ya bisa relaksasi dulu. Biasanya saya juga atau beberapa teman saya yang lain itu sebelum tidur ataupun sesudah tidur, ketika sudah bangun tidur itu ya diawali dan diakhiri dengan relaksasi dulu. Relaksasi yang paling gampang ya relaksasi pernapasan. Teman-teman tarik nafas pakai hidung, lepaskan pakai mulut, dan pernapasannya pakai minimal pakai perut atau maksimal pakai diafragmanya. Jangan pakai pernapasan dada. Kalau pernapasan dada itu pernapasan orang sakit. Gitu. Tapi memang benar sih Pak, rasanya tuh kalau setelah bangun tidur kita melakukan hal tadi yang lo bilang dengan relaksasi pernapasan diafragma itu rasanya lebih lega dan lebih enteng gitu badan kita. Apalagi teman-teman untuk yang public speaker kan, Iya, betul kalau sekali. mau perform itu kan perlu
tarik Santai nafas dulu. dulu gitu. Iya, Dan yang gembung kempes gembungnya bukan dadanya tapi perutnya. perutnya. Betul. Kayak gitu sih. Wah, nggak terasa ya, kita sudah Iya. sampai di akhir obrolan kita pada hari ini. Dari tadi kita udah membahas banyak banget tentang kesehatan mental mahasiswa. Dari tantangan yang dialami mahasiswa, tekanan akademiknya, lingkungan sosialnya, hingga cara mahasiswa sendiri merawat dirinya di tengah-tengah gempuran tugas yang dihadapinya. Tapi ingat ya, ini bukan perjalanan terakhir kita, tetapi langkah awal dari perjalanan kita untuk menjaga kesehatan mental diri kita sendiri dan kesehatan mental orang lain. Nah, sebelum kita pamit undur diri, akan ada closing statement yang disampaikan oleh narasumber kita. Untuk Pak Aga, dipersilahkan memberikan closing statement. Oke, untuk teman-teman mahasiswa yang nanti mendengarkan podcast ini ya, gitu. Jadi teman-teman mahasiswa itu sebenarnya berada pada salah satu fase kehidupan gitu. Dan di fase kehidupan ini itu pasti punya tantangannya masing-masing gitu. Nah, ketika teman-teman ini menghadapi tantangan itu masing-masing, itu pasti akan merasakan kesulitan dan tekanan. Masalah kesulitan dan tekanan yang diberikan oleh tantangan itu semuanya hal yang wajar dan alamiah. Alaminya fitrahnya kehidupan tuh kayak gitu. Sehingga teman-teman itu masih pada taraf yang normal aja tuh ketika merasakan tekanan terhadap tantangan di fase perkembangan itu. Nah, gimana kemudian teman-teman mempertahankan kesehatan mentalnya biar jadi positif terus? Nah, gimana caranya teman-teman ini menyelesaikan setiap tantangannya dengan positif? Karena tantangan yang kita miliki di hari ini itu adalah persiapan yang kita perlukan untuk kemudian menghadapi masa depan kita. Itu jadinya jangan sampai menyerah. Capek boleh, menyerah jangan. Gitu sih. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini dapat bermanfaat untuk kami dan juga teman-teman yang menonton. Terima kasih juga. Oke, untuk teman-teman, coba deh refleksikan satu hal aja dari obrolan kita kali ini. Yang pertama, apa sih yang paling ngena buat kamu dan hal apa yang akan kamu lakukan besok untuk menjaga kesehatan mental kamu? Jangan lupa kirimkan opini kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa teman-teman, kamu gak pernah sendirian. Ada banyak bantuan di luar sana, dari teman kalian, dari keluarga kalian, atau bahkan sampai konselor profesional. Jaga kesehatan mentalmu sama seterusnya seperti kamu menjaga kesehatan fisikmu dan juga jaga hatimu, karena ketiganya sama-sama penting. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay safe, stay kind, and always prioritize yourself. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.